Mohon maaf, ini saya dari teman-teman dari IAIN Kediri, Prodi MPI semester 5 ya, menuju ke 6 mau bertanya terkait tentang supervisi akademik. Boleh. Menurut jenengan supervisi akademik itu seperti apa ini? Iya, baik. Teman, saya mau menjawab pertanyaannya Mas Wilma. Tadi dia tanya tentang supervisi akademik ini. Memang supervisi akademik itu merupakan dimensi kompetensi dari seorang kepala sekolah ataupun kepala madrasah. Tetapi tidak hanya kepala sekolah dan kepala madrasah saja yang mempunyai kewenangan di dalam mensupervisi akademik. Pengawas, dalam hal ini pengawas sekolah ataupun pengawas madrasah, juga mempunyai hak untuk mensupervisi akademik. Nah, apa saja sih yang dimaksud supervisi akademik itu apa? Ini gunanya untuk mengembangkan kemampuan mengajar guru atau pendidik itu menjadi lebih maksimal. Nah, di dalam ilmu manajemen itu kan ada planning, ada organizing, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, sebagai evaluasi guru di dalam mengajar, itu dimensinya supervisi akademik. Tidak hanya itu saja, tetapi juga memonitor kegiatan di madrasah atau di sekolah. Dan endingnya, stressingnya adalah untuk meningkatkan kinerja guru di dalam melaksanakan tugasnya. Guru di dalam undang-undang dosen itu kan tugasnya merencanakan, melaksanakan, kemudian membimbing, mendidik guru, mendidik peserta didik dan sebagainya. Itu dimensi supervisi akademik. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh kepala madrasah di dalam membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran itu tujuannya apa sih? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu bisa maksimal, bisa optimal, sehingga peserta didiknya itu diharapkan menjadi lebih pintar lagi sesuai dengan perkembangan. Berapa? 21. Nah, kemudian objeknya apa? Ya, objeknya seputar persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Itu. Ya. Lanjutnya pertanyaan Mas Bima tadi. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Mas Bima tadi ya. Sekarang saya bertanya tentang teknik supervisi akademik itu bagaimana? Teknik supervisi akademik yang ada di sekolah ataupun di madrasah. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali. Setelah paham terhadap batasan supervisi akademik itu, maka dilanjutkan dengan pertanyaannya Mas Ria. Ini Mas Ria, teknik supervisi. Teknik supervisi akademik itu ada dua. Ada teknik supervisi individual, ada kelompok. Namanya individual ya individual, masing-masing person, masing-masing orang. Pelaksanaan supervisi perorangan terhadap guru atau pendidik. Dalam undang-undang guru dosen itu guru itu disebut pendidik. Terus caranya ya face to face, per orang, berhadapan antara supervisor di dalam hal ini bisa kepala sekolah, kepala madrasah ataupun pengawas. Jadi supervisi yang berhadapan dengan guru atau peserta didik. Supervisor berhadapan dengan, misalkan saya supervisornya sampai sebagai gurunya, itu berarti supervisi individu. Nah, baik. Terus macamnya teknik supervisi individual itu apa saja? Banyak. Ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas itu setelah dijadwalkan oleh supervisor, oleh kepala madrasah, oleh pengawas. Misalkan guru A, Pak Guru B sudah dijadwalkan, itu berkunjung ke kelas. Kelas memperhatikan, mengobservasi
mengawasi kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Bisa juga observasi kelas itu sendiri. Kalau ada pertanyaan, Bu, berarti supervisornya berada di mana ya? Di belakang peserta didik. Siswa ngapain sih? Apa yang diperhatikan ya tentang bagaimana sih guru tersebut di dalam proses pembukaannya. Jadi kalau kita mengajar itu kan tidak langsung kepada ajar gitu, enggak dong. Bagaimana menyiapkan psikologi siswanya, terus pelaksanaannya bagaimana. Terus nanti apa itu maksudnya, apa tujuannya apa? Nah, misalkan guru yang bersangkutan itu mengajarnya perlu diberi masukan, tidak hanya metodenya metode tradisional aja, ceramah tanya jawab. Nah, kan sekarang metode banyak, dan metode mapping, jigsaw dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan maksudnya agar peserta didik itu lebih maksimal lagi kompetensinya. Bisa jadi teknik supervisi individual itu bentuknya pertemuan individual. Sekali waktu mungkin guru yang bersangkutan ingin masukan dari pengawas, ingin masukan dari kepala madrasah, itu pertemuan individual. Ada juga kunjungan antar kelas. Misalkan kalau sama dulu dari SMP atau MTS? SMP. Mungkin kelasnya lebih dari satu ya. Misalkan itu J, banyak kelas 7 sampai J lah, banyak kan. Nah, untuk kunjungan antar kelas maksudnya guru yang bersangkutan itu ingin berkunjung kepada kelas yang lain untuk bagaimana toh caranya mengajar yang baik dan benar tentang matematika, tema apa gitu. Untuk mendapatkan ilmu di kunjungan antar kelas itu. Bisa juga menilai diri sendiri, itu termasuk teknik supervisi individual. Misalnya ketika di awal tahun pelajaran, awal semester itu guru yang bersangkutan dari sisi administrasinya sudah siap atau belum? Kan seorang guru ketika mengajar tidak langsung mengajar, tapi membuat persiapan. Nah, dinilai dirinya, aku buat persiapannya sudah apa belum? Aku metodenya sudah saya tentukan mau belum, strateginya sudah saya tentukan belum. Nah, ini divalidkan pada supervisor. Begitu. Nanti kunjungan kelas pun dijabarkan. Mungkin ada lagi yang tanyakan? Tidak. Gitu. Ini untuk kunjungan kelas itu teknik pembinaan guru oleh supervisor. Sudah paham yang dimaksud supervisor di sini? Siapa? Supervisornya itu bisa kepala madrasah, bisa pengawas. Karena yang kita bicarakan kan pendidikan, bukan supervisor yang ada di yang lainnya. Nah, teknik pembinaan kunjungan kelas itu oleh kepala madrasah atau pengawas mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya diantaranya juga untuk mengatasi masalah yang di dalam kelas. Tahapannya persiapan, pengamatan. Setelah selesai kunjungan kelas itu diskusi antara supervisor dan yang di supervisor itu diskusi. Bagaimana tadi Bu, Pak, saya mengajar itu ada masukan dan sebagainya. Lalu kemudian tidak lanjut. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya tentang supervisi kelompok yang ada di madrasah maupun di sekolah itu seperti apa? Ya, baik. Jadi sudah saya jelaskan tentang teknik supervisi individual ya. Mas Hafiz tanya tentang teknik supervisi kelompok. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk teknik supervisi kelompok itu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan kepada 2 orang atau lebih. Namanya sih sudah kelompok, maka supervisi ini dilaksanakan secara kelompok yang terdiri dari beberapa guru. Mungkin guru itu mempunyai persoalan yang sama terhadap pembelajaran yang
Nah, ada bermacam-macam teknik supervisi kelompok. Di antaranya ada orientation meeting for new teacher. Ini guru baru, guru pemula. Terkadang di satu sekolah atau madrasah itu ada guru pemula. Itu apa yang dilakukan? Maka didampingi gurunya ada pembiasaan yang ada di madrasah tersebut terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Itu perlu pendampingan. Siapa yang mendampingi? Bisa guru senior, bisa juga kepala madrasah itu sendiri dan terus ada juga kepanitiaan di dalam satu lembaga pendidikan itu melaksanakan kegiatan-kegiatan, misalkan PHBI, PHBN kan ada kepanitiaannya. Itu termasuk juga teknik supervisi kelompok. Nah, jadi yang menjadi panitia tidak hanya itu saja yang jadi ketua panitianya, ada semua bisa merasakan. Itu jadi ketua panitia dalam suatu kegiatan, dalam suatu acara itu seperti apa sih rasanya. Nah, rapat dulu atau rapat ide dalam satu madrasah itu mereka sering mengagendakan mungkin 1 bulan sekali, 1 minggu sekali untuk ada rapat guru. Terus ada studi kelompok antar guru, ada diskusi sebagai proses kelompok, ada sharing of experience, ada lokakarya workshop. Saya pernah melakukan workshop. Nah, workshop itu kan ada kepanitiaannya. Ada diskusi panel, seminar, dan lain-lain. Simposium, demonstration teaching, kesepakatan jabatan, diskusi buletin, dan masih banyak lagi. Terkait kendala menjalankan kelompok tadi, apakah itu ada kendala? Pasti ada ya, pasti ada kendala-kendala yang ada itu bagaimana mencari solusinya. Itulah kenapa gunanya satu kepanitiaan dan prinsip yang dilakukan ya demonstrasi. Kalau ada kendala tidak bicara di belakang, tapi di forum biar menyelesaikan masalah. Kan begitu bijaksana. Terima kasih Bu udah berbagi ilmu tentang pengertian supervisi akademik dan teknik supervisi akademik dan supervisi kelompok. Ya, sama-sama. Mungkin lain waktu kita mau menimba ilmu ke boleh. Siap, saya malah seneng ya kalau di sharing berbagi gitu. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau kendalanya sampean waktu PKL di ruang pengawas nih. Mungkin sampai hari ini belum ada kendala. Ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tanya saja, enggak usah sungkan ya. Banyak pengawas yang ada di sini yang bisa memberikan ilmu kesampean semua. Dan yang terpenting ilmunya itu mudah-mudahan bermanfaat. Oke.